Manga One Piece Chapter 1003 dimulai dengan memperlihatkan pukulan Luffy yang mendarat di seluruh tubuh bagian atas naga milik Kaido, yang tentu saja pukulannya dilapisi dengan Haki Ryo level atas, yang mana menitik beratkan untuk menyerang organ tubuh bagian dalam, sampai-sampai membuat Kaido kembali jatuh tersungkur ke tanah Gunung Onigashima. Namun hanya selang beberapa detik kemudian, Gear 4 Luffy sudah mencapai batasnya, hingga membuat tubuh Luffy kembali ke wujud normal. Kid yang melihat Luffy tak berdaya langsung bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi, sebab ini pertama kalinya Kid melihat Luffy seperti itu. Law yang mengetahui apa yang terjadi pada Luffy langsung menjelaskan kepada Kid bahwa itu merupakan efek samping dari jurusnya. Namun bukan hanya Kid dan Law yang mengomentari tentang keadaan Luffy, tetapi juga seorang Big Mom yang menurutku perkataannya merupakan jawaban mengapa Luffy masih bisa berlari ketika melawan Katakuri di dunia cermin. Karena sebelum Luffy menyerang Katakuri memberitahukan kepada Luffy bahwa ia akan segera menciut, hingga Luffy membatalkan serangannya pada Katakuri, lalu pergi kabur dari medan pertempuran, yang artinya Luffy masih memiliki tenaga pasca efek samping dari jurus Gear 4-nya. Sedangkan pada saat melawan Doflamingo, Cracker, dan Kaido, Luffy kehabisan tenaganya, sebab ia mengeluarkan semua energinya, sebagaimana perkataan Big Mom pada chapter kali ini, hingga membuatnya tak bisa berbuat apa-apa selama 10 menit ke depan. Big Mom yang melihat Luffy tak berdaya langsung memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan tersebut untuk menyerang Luffy. Akan tetapi, sebelum pedang Big Mom mengenai Luffy, Zoro dengan sigap menyelamatkannya dari mara bahaya tersebut. Sementara itu, Law berhasil mendekati Big Mom dengan jurus teleportasinya, lalu menyerangnya dengan counter shock, jurus yang pernah membuat Vergo babak belur di Pang Hazard. Kid dan Killer yang tak mau kalah dengan generasi terburuk yang lainnya menghampiri Kaido untuk menghabisinya. Namun Kaido menghempaskan mereka semua dengan menciptakan 3 angin tornado raksasa yang menurut Zoro terlihat seperti bencana alam sesungguhnya, yang efeknya membuat Luffy terlepas dari tangannya. Lepasnya Luffy dari tangan Zoro dimanfaatkan oleh Kaido dengan menggigit Luffy dengan menggunakan rahang kuatnya, hingga membuat Luffy berteriak karena kesakitan. Tapi kesakitan Luffy tersebut tak berselang lama, sebab Zoro menolong Luffy dengan jurus tornadonya, yang membuat tubuh naga Kaido tercabik-cabik dan mengeluarkan darah, sekaligus berhasil menyelamatkan Luffy dari gigitan si Kaido. Setelah diserang oleh Zoro, Kaido akhirnya menyadari bahwa pedang yang digunakan oleh Zoro ialah pedang yang sama dengan pedang yang digunakan oleh Oden pada 20 tahun yang lalu. Tapi bisa dibilang tebasan dari Zoro belum setara dengan tebasan Oden, sebab Oden mampu membuat luka menganga di tubuh Kaido, plus membuat Kaido jatuh mencium tanah air. Namun terlepas daripada itu, menurut saya, cepat atau lambat, bahwa suatu saat nanti Zoro akan berhasil menghitamkan pedang Enma secara keseluruhan. Jika itu terjadi, maka pedang Enma yang identik dengan aura dari Kozuki Oden akan berubah auranya menjadi aura dari Zoro, sang pemburu bajak laut. Kaido yang merasa tertantang langsung membalas serangan Zoro dengan menggunakan jurus angin juga, hingga membuat para generasi terburuk sibuk berusaha untuk menyelamatkan diri dari jurus sabetan angin Kaido tersebut. Panel berpindah ke dalam Gunung Onigashima, tepatnya di Kastil Kaido, yang kemungkinan besarnya berada di lantai 3, yang merupakan lantai tempat pesta perjamuan, yaitu lantai di mana Black Maria juga berada. Itu dapat dilihat dari para wanita-wanita yang berada di ruangan itu, yang notabene-nya merupakan bawahan dari Black Maria. Cuma, yang mengejutkan dari ruangan tersebut ialah kehadiran para CP0 yang lagi menganalisa jalannya pertarungan, yang menurut mereka, pasukan aliansi memulai peperangan dengan cukup baik, meskipun dari segi kuantitas kalah jauh jika dibandingkan dengan pasukan bajak laut binatang buas. Terlebih lagi, menurut Bahuang, pasukan aliansi telah kehilangan 400 pasukan, sedangkan di pasukan Kaido 3000 pasukan, yang artinya pasukan aliansi tersisa 5000 dan pasukan Kaido tinggal 27.000.
yang jika ditotalkan secara keseluruhan berjumlah 32.000 orang yang mengikuti perang besar di Onigashima, baik itu di kubu pasukan aliansi maupun di kubu bajak laut binatang buas. Dan menurut CP0, jika pasukan aliansi tidak bisa mengalahkan para pasukan elit Kaido, maka hal itu akan membuat skakmat bagi pasukan aliansi. Namun, bagi CP0, tak peduli siapa yang menang dan kalah, karena untuk sementara ini mereka hanya akan menjadi pengamat pertandingan sambil menunggu pihak angkatan laut datang ke negeri Wano, yang tentu saja akan mengambil keuntungan dari perang tersebut. Dan menurutku, salah satu keuntungan tersebut adalah pemerintah dunia akan memutarbalikkan fakta bahwa yang mengalahkan aliansi Yonko adalah angkatan laut berkaca pada peristiwa di Arabasta, yang mana pemerintah dunia mengklaim bahwa yang mengalahkan krokodil adalah Smoker, hingga membuat nama angkatan laut semakin disegani di seluruh dunia. Dan di saat bersamaan pula, sebagian anggota dari bajak laut Mugiwara diperlihatkan, seperti Franky dan Sanji, yang lagi berjibaku dengan urusan mereka masing-masing. Lalu ada Usopp, Nami, dan Otama, yang jika dilihat dari gestur tubuh Usopp, lagi menembakkan sesuatu kepada pasukan Kaido, yang mayoritas pengguna kekuatan buah iblis Zone Smile. Dan sesuatu tersebut sudah bareng Tontuki Bidango milik Otama, yang dikenal mampu menjinakkan pengguna Zone Smile. Kembali ke atas atap Onigashima, Kaido yang sedari tadi dihajar habis-habisan oleh para generasi terburuk mulai menunjukkan keseriusannya dengan bertransformasi dalam wujud hybridnya sambil mengatakan, "Hey Big Mom, ini jadi semakin seru." Yang bisa diartikan bahwa sebelum-sebelumnya kedua Yonko masih bermain-main dengan para monster kecil tersebut. Dan jika Kaido dalam mode hybridnya, maka Kaido akan lebih efektif dan efisien dalam menyerang musuh ketimbang dalam wujud naganya, yang tentu saja akan membuat para generasi terburuk pontang-panting dibuatnya. Dan Big Mom sendiri tampaknya tidak terluka setelah diserang oleh Law. Hal itu dapat dilihat dari mulut Big Mom yang masih bersih dari yang namanya darah. Dan bagi saya pribadi, Yonko Big Mom adalah Yonko yang memiliki kekebalan tubuh yang paling kuat di antara Yonko yang lainnya. Dan biasanya, jika Luffy berhadapan dengan bos utama dalam suatu arc, maka Luffy selalu mengalami keadaan kritis, seperti pada saat melawan Crocodile, Rob Lucy, Doflamingo, dan yang lainnya. Mungkinkah yang dimaksud oleh Hawkins di sini ialah Luffy, yang menurut ramalannya, sisa kehidupan Luffy sampai esok hari tinggal 1%. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.